Lamun kita masih kada sadar di dalam diri kita itu ada potensi Ismul A'zam, maka pian beparak dengan orang-orang yang mengerti di dalam diri mereka ada Ismul A'zam. Maka letakkan hajat pian malam ini. Makanya Habib Ali Habsyi katakan dalam doa kan wasaila bima sa'al. Saat ini bila nama Nabi disebut, letakkan hajat pian. Kenapa begitu? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Apabila hambaku bertanya tentang aku kepadamu wahai Muhammad, maka katakan aku dekat. Inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Katakan jazbatan ilahiyatan. Kada mungkin kita berkumpul di sini mun kada ada magnet yang menarik kita. Ilmu yang ada di dada Sayyidina itu dikatakan oleh Sayyidina Ali, al ilmu nurun wal jahlu narun. Ilmu itu cahaya. Di dalam diri kita ini, ujar Ibnu Arabi, mengandung dua cahaya sebenarnya, yaitu cahaya zat dari Nabi Muhammad dan cahaya sifat. Cahaya sifat itu ilmu, dan akan diperoleh oleh orang-orang yang mau mempelajari ilmu tadi. Sedangkan cahaya yang kedua adalah cahaya yang pian kada minta, tapi Allah meletakkan di diri pian. Itu cahaya zat. Karena di dalam diri kita masing-masing mengandung rahasia Sayyidina Muhammad. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar." Ay aqta ay ajzam. Setiap perkara apapun, apabila perkara itu tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu tidak akan berberkat. Kalaupun kita katakan berberkat, sedikit berkatnya. Ulun ulang, apabila perkara apapun pian tidak membawa bismillah, maka perkara itu kada berberkat. Sekarang apa itu bismillah? Al-Imamul Alusi di dalam tafsirnya katakan bahwa rahasia semua kitab suci itu diletakkan di dalam Al-Quran. Rahasia Al-Quran, semua rahasia Al-Quran Allah letakkan di dalam suratul Fatihah. Rahasia Al-Fatihah Allah letakkan di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan rahasia dari semua kalimat Bismillah itu Allah letakkan di titik yang ada di bawah ba. Titik itulah yang merangkum semua rahasia yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Al-Imamul Alusi mengatakan wal muradu bi nuqtatin fi ba'i bi bismillahirrahmanirrahim wa hiya haqiqatul muhammadiyah. Yang dimaksud dengan titik yang ada di bawah ba itu adalah nuqtatul wujud, yaitu cahaya Sayyidina Muhammad. Yang kita apabila artikan di sini, maka kita bisa katakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Muhammadin fahuwa abtar. Setiap perkara apapun yang kita tidak melibatkan Nabi Muhammad di situ, maka perkara itu tidak akan berharga dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang kita hadir di majelis seperti ini, orang yang di dalam dirinya mengandung rahasia bismillah. Bukan orang yang membaca, perhatikan. Mereka ini bukan orang yang selalu membaca bismillah, tetapi mereka ini adalah ainu bismillahirrahmanirrahim. Sampai dikatakan dari Imam Ibnu Arabi, ujar Sidin ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu yang kedua ujar beliau, innahu ay inna Sulaiman bismillahirrahmanirrahim. Bukan karena Nabi Sulaiman menulis surat di situ ada tulisan bismillah, tetapi Sulaiman itulah bismillah. Kenapa? Karena di dalam diri Sulaiman itu ada rahasia Sayyidina Muhammad, mengandung titik ba tadi.
Lalu wafat Nabi Sulaiman, berganti para anbiya sampai Nabi Isa. Lalu kemudian Nabi Isa diangkat oleh Allah. Jangan pian kira titik itu kada dikandung oleh orang lain. Cuma berganti pakaian, min libasin nubuwah ila libasil wilayah. Dari pakaian kenabian kepada pakaian kewalian. Apa yang mereka pakai sama dengan yang dipakai oleh Nabi Sulaiman. Mereka memakai sesuatu yang di dalamnya terkandung rahasia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika berbicara tentang bismillah ini, orang-orang yang kaya sidin ini belajar guru ibah tadi surat tanah semeter, ulun kada heran. Orang alim surat tanah semeter. Orang alim surat tanah semeter kada heran. Nang ulun heran itu orang alim surat nikah sebuting. Nah itu. Itu. Orang alim surat tanah banyak wajar, nang kada wajar tuh orang alim surat tanah sebuting, apa surat nikah sebuting. Allahumma sholli alaihi. Sungguh malang orang itu. Mulai bahari kasihan takbiran aja, ada anunya. Baik. Ujar guru ibah tadi sidin kesana kemari menjajah. Banjar dijajah, Turki dijajah. Ayo, kantor gubernur dijajah. Cuma kasihan sidin masih dijajah bini. Masih belum merdeka lagi gorapanai. Oleh karena itu maka segala penjajahan harus dihapuskan. Baik. Jadi ketika orang kaya sidin itu sugih, kita kada heran. Di dalam hadis Nabi katakan dalam Sunan Ibnu Majah, man kanatil akhiratu hammah. Barang siapa yang ambisinya adalah akhirat, yang dalam kepalanya tuh akhirat aja. Saya jadi guru ibah tadi, sidin bila ada orang hendak minta tolong naik haji, sidin tolongi, sidin tukari. Memudahkan urusan orang Islam, membantu orang-orang yang beriman. Berarti yang ada di pikirnya menolong orang urusan akhirat. Sidin beisi yayasan. Makanya ulun jujur lah ketika haji puat, haji pata, dang sanak sidin sugih, ulun kada heran. Karena dikatakan ulama ruzikotil aulad bitaatil ajdad. Berapa banyak anak cucu itu diberi rezeki oleh Allah karena ketaatan pada tuannya. Karena datu mereka memang taat, anak cucu menerima buah. Pian menanam pohon durian, kalau pian kada melihat buahnya, anak cucu pian akan melihat buah itu. Jadi orang-orang seperti ini Nabi katakan, orang yang dalam kepalanya akhirat, ujar Nabi itu janji Nabi lah, janji Nabi yang pertama. Karena Nabi ini kada akan berbicara sendiri, wa ma yantiqu 'anil hawa. Apa ujar Nabi? Yang pertama, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan letakkan kekayaan di hati mereka. Biar kaya apa, orang berabut kekayaan, orang berabut macam-macam. Sidin kada umpat berabut, karena Allah meletakkan kekayaan bukan di bank, bukan di berangkas, tetapi kekayaan sudah terpatri di dalam hati mereka dan kada bisa diambil oleh siapapun. Itu satu. Yang kedua, ujar Nabi, wa jama'a lahu syamlahu, dan Allah akan mudahkan semua urusan mereka. Urusan mereka bahari almarhum guru Bandang, kakak sidinena. Setiap ada urusan apapun, selalu orang bertawar, guru biar kami mengurusakan, guru biar kami menganuakan. Kenapa kayak itu? Karena Nabi berjanji, ini orang yang selalu memikirkan akhirat. Ujar Nabi, jama'alahu syamlahu, Allah akan mudahkan semua urusan mereka. Dan yang ketiga Nabi katakan, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang berserah diri kepada mereka. Guru Bandang itu bahari pian, diam di ujung sana. Itu sampai kalau kada khilaf haul sidin yang ketiga apa yang kedua, itu orang datang ke haul tuh masih guguran karena jalanan tuh masih licak. Kalau kada salah haul kedua apa haul ketiga, baru haul keempat aja jalan tuh mulai baik. Sudahnya nang sidin hidup jalan tuh rusak. Tapi sidin yang berdiam di ujung kampung itu berapa buting mobil berparkir di halaman muka rumah sidin?
Sidin kada memikirkan, tetapi Allah Nabi katakan atathud dunya wa hiya raghimah. Dunia itu akan datang bertekuk lutut kepada mereka. Jadi mereka kada uyuh, kada lelah. Tetapi awas, ujar Nabi, wa man kanatid dunya hammah. Barang siapa yang menjadikan dunia yang ada dalam otaknya, di majelis, di masjid, tapi tujuannya dunia. Dunia aja pikirannya. Apa ujar Nabi? Yang pertama, ja'alallahu faqrahu baina ainaih. Allah akan meletakkan kemiskinan di hadapan muhanya. Umpamalah, tisu lah. Pun maaf udah. Ini tisu. Tisu ini kan dikatakan tadi ja'alallahu faqrahu baina ainaih. Kalau tisu ini ulun andak di hadapan muha nang kene. Ke Turki kah? Ke Banjar kah? Ke WC kah? Kemanapun nang ulun lihat pasti tisu. Kemana aja? Kenapa? Karena tisu ini andak di hadapan muha. Kemana aja melangkah, kemana aja melihat, di mana aja duduk, perasaan ulun selalu melihat di tisu. Ketika orang ambisinya adalah dunia, dan dunia itu kada dijadikannya jembatan untuk mencari ridho Allah, maka Allah akan meletakkan kefakiran di hadapan matanya. Orang itu kada akan pernah puas terhadap apa yang didapatkannya. Jadi apapun ini kada bakal puas. Kenapa? Karena Allah meletakkan kefakiran itu di hadapan muhanya. Kada bakalnya bersyukur. Itu janji Nabi yang pertama. Yang kedua, wa farraqa alaihi syamlah, dan Allah akan hancurkan semua rencananya. Jadi hati-hati. Allah akan hancurkan rencananya. Yang kedua. Yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, tidak akan datang kepada mereka kecuali rezeki yang sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kada kawa di apa-apai rezeki itu kan. Jadi oleh karena itu sekali ulun sampaikan, yang paling penting bagi kita, nang kita perlu iri itu orang nang kaya sidin ini. Karena dikatakan oleh Nabi, la hasada illa fitnatin, tidak boleh kita iri kecuali pada dua hal, dan sidin ini punya keduanya. Yang pertama adalah orang yang sugih, yang menggunakan duit untuk beribadat kepada Allah. Sidin sugih, duit digunakan mencari ridho Allah. Satu yang kita harusnya iri dari sidin. Yang kedua, Allah beri beliau hikmah, Allah beri beliau ilmu, yang ilmu itu beliau amalkan dan beliau ajarkan kepada orang lain. Dua-duanya sidin punya. Ini yang harusnya kita umpati. Jadi oleh karena itu, kalaupun kita memiliki target, jadikanlah ilmu itu sebagai target kita. Karena ilmu itu adalah cahaya Nabi SAW. Ulun kada heran lah nang kaya guru ibah tadi. Sidin hendak iwak, lalu iwak datang. Nang kaya guru ibah nih, hendak misalnya ayam datang. Ulun kada heran. Cuma nang ali ini hendak bebini, cuma bini kada datang. Tuh ada di sana, di Kamboja. Ulun kada heran kayak guru ibah nih, kenapa? Kenapa begitu? Mereka sebenarnya tidak meminta loh mulut mereka, hati begeretek. Kada ada makanan, hati begeretek. Mereka kada bepender. Kalau pang berdoa dengan Ismul A'zam, ya Allah, dengan Ismul A'zam ulun berdoa datangakan iwak kakap, kada datang iwak kakap. Karena di dalam diri mereka mengandung Ismul A'zam. Suatu hari seorang murid datang kepada gurunya dan mereka bertanya, wahai guru, tunjukkan ulun apa itu Ismul A'zam. Fadarabahu, maka gurunya memukul si murid. Tak pukul pakai tongkat. Sudah hai berjauh si murid. Lalu dikatakan wal muradu bid-darab, yang dimaksud dengan pukulan sidin ketika orang itu bertanya apa Ismul A'zam, ya'nil isyarah annahu huwa Ismul A'zam. Kamu jangan cari Ismul A'zam itu kalimat, tetapi Ismul A'zam itu ada di dalam diri kalian. Al-Imamul Jurjani beliau katakan wal haqiqatul Muhammadiyah huwa Ismullahil A'zam.
Rahasia Nabi yang ada di dalam diri kalian itulah Ismullahil A'zam. Jadi sadari itu baik-baik, itu ada di dalam diri kita. Maka tinggal cahaya zat itu, kemudian kita berusaha untuk mencari cahaya sifat tadi. Sehingga ujar Guru Bahari Martapura itu ujar sirin nurun 'alan nur. Sehingga bersatu di dalam diri kita cahaya zat dan cahaya sifat. Jadi oleh karena itu, nah malam ini ulun diminta menceritakan manakib sesaman. Ulun jujur aja lah, ketika berbicara tentang sesaman, rasanya keluh untung kita ini. Ini anak TK membicarakan kayak apa profesor itu kan kada mungkin. Cuma yang jelas, kenapa sesaman sudah wafat ratusan tahun yang lalu, tapi sampai hari ini di Gang Pelopor diacarai orang. Sampai ulun semalam ke Muara Muntai diadakan orang acara sini, sampai ke Tabunganen, sampai ke Aluh-Aluh, sampai ke Tatah Bangkal, Tatah Layap, di mana kampung, di situ nama sesaman disebut. Kenapa? Sebenarnya orang bukan mengangkat sesamannya, tetapi di dalam diri sesaman tadi ada magnetis itu, nah. Ada magnet itu. Magnet apa itu? Ya ampun Nabi SAW. Karena sesaman ini masuk yang dikatakan oleh Imam Busiri, wa kulluhum. Kulluhum itu termasuk sesaman. Wa kulluhum min Rasulillahi bultamisun ghorfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Jadi rugi kita apabila kita berkumpul lawan guru-guru kita yang ada ini, kita datang di majelis ini, tetapi hajat kita kada kabul, rugi kita. Lamun kita masih kada sadar di dalam diri kita itu ada potensi Ismul A'zam, maka pian beparak dengan orang-orang yang mengerti di dalam diri mereka ada Ismul A'zam. Maka letakkan hajat pian malam ini. Makanya Habib Ali Habsyi katakan dalam doa kan wasaila bima sa'al. Saat ini bila nama Nabi disebut, letakkan hajat pian. Kenapa begitu? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Apabila hambaku bertanya tentang aku kepadamu wahai Muhammad, maka katakan aku dekat. Inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Dari ayat ini kita akan pahami, oh berarti Allah itu dekat. Wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Allah itu dekat, iya, itu yang kita tangkap dari ayat ini. Ayat ini menunjukkan ketika kita datang kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, Allah mana? Maka Nabi menjawab, Allah dekat. Tetapi pernahlah kita sadar, apakah ayat ini membicarakan bahwa Allah itu dekat? Ada seorang mursyid tariqat Sadzili, Bahari almarhum Guru Bandang mengambil tariqat Sadzili lawan almarhum Kai Muhammad Nur di dalam pagar. Ada salah satu mursyid tariqat Sadzili, beliau mengatakan wahadhil ayah, ketika kita memahami ayat ini menunjukkan Allah itu dekat, tapi bagi Sidin kada. Ujar Sidin, hadhil ayah tadullu ala uluwi maqamihi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat sebenarnya bukan mengatakan Allah dekat, tetapi menunjukkan tingginya derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat ini mengandung isyarat. Apa isyaratnya? Ketika kita datang kepada Nabi dan kita bertanya tentang Allah, bila kita betakun itu kan kadang mungkin kita jauh. Ulun datangi Nabi, ulun berada di hadapan Nabi, lalu ulun takuni Nabi. Berarti kan saat itu ulun parak lawan Nabi. Itu seakan-akan dikatakan, bila kamu dekat dengan Nabi, maka saat itu Allah dekat dengan kamu. Bila kamu dekat dengan Allah, maka Allah akan kabulkan permintaan kamu. Kenapa jadi Allah dekat? Karena kamu dekat dengan Nabi. Tapi mafhum mukhalafah dari ayat ini, wa idza lam yas'alka ibadi anni, apabila hambaku tidak datang kepadamu wahai Muhammad, apabila hambaku tidak bertanya tentang aku kepadamu wahai Muhammad, fa ana minhu ba'id, maka aku jauh dari orang itu. Falam ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku tidak akan mengabulkan permintaan mereka apabila mereka meminta kepadaku. Kenapa? Karena kita jauh dari Nabi. Artinya bila pian ingin mendekati Allah, dekatilah Nabi Muhammad. Bila pian ingin meminta kepada Allah, mintalah melalui perantara Sayyidina Muhammad. Ini barzakhun la yabghiyan. Ini wasitatus su'ud wa wasitatun nuzul. Allah berfirman dalam Al-Quran, wabtaghu ilaihil wasilah, dan wasilatul uzma itu adalah Sayyidina Muhammad.
Jadi rugi kita berparak lawan Nabi tapi kada paham bahwa ketika kita dekat Nabi saat itu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan pian, ketika Nabi Muhammad itu dalam Bai'atur Ridwan. Ketika terjadi Bai'atur Ridwan, itu para sahabat berkumpul-kumpul tangan. Tangan sahabat, tangan sahabat, tangan sahabat paling atas tangan Nabi kala. Ya kala. Ketika paling atas tangan Nabi, apa ujar Allah dalam Al-Quran? Allah berfirman, Iyadullah fawqa aydihim. Bila pian sudah bisa memegang tangan Nabi, pian kada perlu lagi mencari tangan Tuhan. Cuma kayak apa tangan kita berpingkut lawan Nabi? Nah itulah ada para aulia yang kayak ini. Karena tangan mereka musal-salatan bersambung sampai ke tangan Nabi. Kalau kita kada sampai memingkuti tangan Nabi, maka peganglah orang yang tangannya berpegang kepada Nabi SAW.